materi hari ini adalah teman-teman bisa mengidentifikasi permasalahan, mendesain algoritmanya, dan membuat flowchart ataupun pseudocode. Sebetulnya ini adalah rangkuman dari materi-materi sebelumnya, di mana di pertemuan pertama teman-teman harus bisa tahu apa itu problem itu sendiri, apa itu rumusan masalahnya. Kemudian dari situ teman-teman bisa mencoba menyusun dan mendesain algoritma. Sebelum tahu dan mendesain algoritma, teman-teman harus tahu apa itu algoritma, definisi algoritma itu seperti apa. Habis dari situ, teman-teman sudah tahu tentang teknik pemrograman. Ya, dalam menulis bahasa pemrograman cukup banyak teknik-tekniknya yang tadi sudah saya sebutkan. Ada sequential, looping, dan pemilihan atau choosing. Nah, dari situ teman-teman harapannya nanti bisa membuat flowchart-nya. Kalau memang kesulitan dalam membuat flowchart, teman-teman bisa mendekatinya dengan menggunakan pseudocode. Karena dengan penggunaan pseudocode lebih mudah ketika nanti teman-teman menulis bahasa pemrograman tersebut. Begitu. Nah, di sini kita akan mulai ya teman-teman dalam membuat sebuah program untuk menyelesaikan masalah. Kita bisa sebut dengan stage in compiling and writing program using computer. Jadi ketika kita membuat sebuah program dengan menggunakan komputer, itu tahapannya bukan teman-teman itu langsung duduk di depan komputer seperti itu. Jadi saya yakin ketika teman-teman nanti diberikan suatu permasalahan langsung duduk di depan komputer, yang terjadi adalah yang satu, teman-teman akan daydream, kemudian browsing-browsing, kemudian akhirnya melihat tutorial-tutorial, dan akhirnya tidak mengerjakan apa-apa karena tidak tahu konsep apa yang harus disusun. Nah, di sini kita bisa lihat di ilustrasi seperti ini. Jadi cukup banyak aplikasi-aplikasi ya berbasis pemrograman di kehidupan kita sehari-hari. Atau yang dalam hal ini misalnya teman-teman tahu organ ya, atau keyboard seperti itu juga memerlukan pemrograman. Bagaimana mendeteksi keyboard yang ditekan dan bagaimana mengeluarkan bunyi ataupun frekuensinya. Itu ada hubungan elektroniknya dan juga dengan pemrogramannya. Seperti itu. Kemudian juga bagaimana sebuah software dibuat untuk memutar film, seperti itu, atau movie maker, movie player dan seterusnya. Kemudian yang paling sering kita lihat adalah game, seperti itu. Ataupun aplikasi-aplikasi online, misalnya online shop, kemudian apa namanya media sosial, kemudian aplikasi untuk Gojek, kemudian Grab dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sini kita tidak bisa membuat program ya seperti semudah ya, dalam membuat program itu tidak semudah apa yang teman-teman bayangkan. Kita cukup duduk terus ngetik di keyboard, nggak seperti itu. Dalam membuat program kita tuh harus tahu tahapan ya, tahapannya apa saja, sehingga kita akan belajar bagaimana membuat ya tahapan-tahapan membuat sebuah program itu yang baik, efektif, dan easy to understand. Kebanyakan teman-teman bisa membuat program, programnya bagus, efektif enggak, mudah dipahami enggak. Jadi kebanyakan itu menghasilkan sebuah program bisa bekerja, tapi ketika kita lakukan debugging, kita lakukan apa namanya mengulang lagi program tersebut, kita pelajari, itu tidak efektif. Dan kadang-kadang kita sebut dengan spaghetti code seperti itu, karena saking ruwetnya program tersebut. To be able to produce a good program also require a good analysis ya. Jadi membuat program yang bagus itu pastinya memerlukan analisis yang bagus juga, baik itu sistem analisis, data structure, dan kebutuhan, analisis kebutuhan. Dan juga kita memerlukan sebuah preparasi ya, persiapan yang baik sebelum membuat sebuah program. This applies to anyone, even a programmer professional. Jadi meskipun teman-teman sudah jago, orang profesional programmer, ya tetap teman-teman membutuhkan tadi itu good analysis, ya, require good analysis. Nah, good analysis dalam hal apa saja? Sistemnya, data structure, dan kebutuhan sistem itu sendiri. Nah, meskipun kita tahu ya, dalam sebuah program itu ada 3 bagian minimal. Yang pertama adalah input.
Ya, itu untuk memasukkan data, antar data. Kemudian ada bagian yang namanya proses, itu untuk memproses daripada input, dan yang terakhir adalah program output. Ya, ini akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. The needs that we expect. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kami persilahkan. Untuk suaranya Pak, ini Pak kecil. Kenapa? Terlalu kecil suara saya? Iya Pak, boleh agak maju sedikit Pak. Oke, sekarang udah terdengar belum? Sudah Pak, Sudah Pak. jelas Pak. Ya. Oke. Saya lanjut ya. Nah, dalam membuat program ada beberapa hal yang harus kita pahami, ya, dan harus ada beberapa hal juga yang harus kita kerjakan. Yang pertama mungkin Pak Suroso pernah menyampaikan dalam suatu penelitian, meskipun suatu penelitian pun kita juga harus bisa defining the problem, ya, kita bisa merumuskan masalahnya apa sih masalahnya yang akan kita selesaikan, seperti itu. The problem here is what the component are needed, so that the program is not at by its input defining what the program will do and how the output of the program will expect. Ya, seperti itu. Jadi di sini utamanya teman-teman tuh harus tahu komponen dari program yang akan kita butuhkan, apa inputnya, bagaimana prosesnya, ya, program itu akan berjalan, dan bagaimana nanti output yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, dalam bagian ini kita kenal sebagai requirement analysis. It's better if you can describe the problem in narrative then make, ya, input output table. Jadi ketika teman-teman sudah tahu ada permasalahan yang harus teman-teman selesaikan, buatkan sebuah deskripsi narasinya. Kemudian dari situ teman-teman silahkan dari narasi tersebut cari mana inputnya, mana output yang akan diharapkan. Seperti itu dalam sebuah tabel. Jadi ada tabel input, tabel output. Kalau inputnya seperti ini, nanti harapan outputnya jadi seperti ini, maka prosesnya akan seperti ini. Seperti itu. Jadi harus ada narasinya dulu. Bagaimana sampai sini udah jelas? Insya Allah jelas Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kita bisa melihat nih, defining the problem. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika kita mendefine the problem. Yang pertama adalah what, ya kan? What itu terkait di sini teman-teman harus melihat dari sisi apa? Faktanya dalam hal ini membutuhkan apa sih, hard atau soft, kemudian goalnya mau seperti apa, itu dalam statement what. Kemudian why, purpose of goal, keyword, seperti itu. Kemudian where, dimana kita akan meresolve, who, when, how, dan stepnya, seperti itu. Jadi ketika kita ingin mendefine problem, silahkan dikenakan dalam beberapa pertanyaan, 5W 1H, gitu ya, seperti ini. Caranya gampang aja, teman-teman buat sebuah pertanyaan dari riset tersebut, kemudian cari jawabannya, kemudian dibuat mind map petanya, seperti itu. Dari hasil mind map tersebut teman-teman explore dan akhirnya akan mendapatkan kejelasan yang komprehensif, seperti itu. Ini nanti lebih detail kalau terkait define the problem ketika teman-teman nanti belajar tentang metodologi penelitian akan dijelaskan lebih mendetail. Tapi konsumsinya kita di sini, teman-teman ketika ada sebuah permasalahan silahkan dibuat narasinya. Dari narasi tersebut teman-teman bisa tahu mana sih permasalahannya, mana itu inputnya, dan mana itu outputnya. Kalau di sini hanya sampai situ. Nah, ini input output mapping atau pemetaannya. Pemetaan input dan outputnya. Every process has input, proses, dan output. Itu dimanapun itu. Mau itu yang terbuka ataupun yang tertutup. Kadang-kadang open loop atau closed loop, seperti itu. Misalnya kita punya ini inputnya. Teman-teman ingin menghasilkan sebuah saya bilang espresso, misalnya seperti itu. Nah, sebuah secangkir espresso.
Apa yang teman-teman butuhkan? Outputnya teman-teman ingin menghasilkan sebuah secangkir espresso. Berarti inputnya apa saja? Oh, otomatis saya perlu bahan-bahannya kan. Ada kopinya, kemudian ada mesin kopinya, dan kalau perlu gula saya tambah gula, kemudian ada gelasnya dan lain sebagainya, atau cangkurnya seperti itu. Nah, kalau sudah tahu inputnya, bahan-bahannya dan peralatannya tadi, agar menghasilkan secangkir espresso, ya teman-teman perlu apa? Prosesnya, ya kan? Makanya ya ada juga nanti menggunakan coffee maker atau dengan cara direbus dan lain sebagainya, itu mau aja, itu prosesnya. Let us do the process flow map of the coffee making process. Jadi di sini kita bisa membayangkannya caranya seperti itu. Jadi soalannya adalah tolong buatkan sebuah sistem untuk menghasilkan secangkir espresso. Ini secara manual. Secara mesin bagaimana? Ya, itu bisa dikatakan secara mesin akan menimbang, ya kan? Menimbang bubuk kopinya. Kemudian dari bubuk kopi dan gula, misalnya pakai gula seperti itu, dimasukkan ke dalam cangkir. Di cangkir tersebut akan dilakukan proses mix dengan air, dengan penambahan air sekian mililiter, ya kan? Air panas dalam hal ini. Atau misalnya merebus air dulu di mesin tersebut, kemudian diberikan kopi dan gula, kemudian di stir, diaduk, seperti itu, dan selesai prosesnya. Nah, itu kalau kita mencoba menjelaskan proses ini secara mesin algoritma, ya seperti itu. Gitu. Oke. Dan selanjutnya adalah design. Kalau sudah define the problem, kemudian kita lanjutkan adalah design. System planning. Pada tahapan ini, untuk mendefinisikan step yang kita ambil by the program in solving existing problem. Jadi define the step taken by the program. Jadi kita mendefinisikan step-step dari program tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Prosesnya bagaimana? Desain program itu seperti apa? Ya melalui dengan flowchart, bisa dengan flowchart or algorithm of the program atau pseudocode itu. Sehingga kita bisa tahu ya dari proses di program tersebut seperti itu. Nah, ini permasalahan yang sering terjadi di tugas akhir itu, mahasiswa itu membuat programnya dulu tanpa adanya desain atau perencanaan. Mungkin define the problem sudah dilakukan, tapi ketika dia harus membuat program, dia nggak ada desainnya, dia langsung program aja. Baru balik nanti sudah jadi programnya, dia baru buat flowchartnya. Nah, itu kebalik. Saya yakin programnya bisa jadi nggak sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Dan ketika ditanya alurnya flowchart, mahasiswa pasti bingung. Ketika flowchartnya seperti ini, kok muncul programnya jadi seperti ini? Kita sering ngecek seperti itu. Nah, pasti kita sudah tahu, oh ini programnya dulu ini daripada flowchartnya, gitu. Nah, di sini ada statement clue-nya. Semakin detail flowchart atau algoritma yang dibuat, maka semakin mudah teman-teman itu mengimplementasikannya dalam tahapan pembuatan codingnya nantinya. Seperti itu. Ya, besar harapan saya ketika teman-teman mau membuat program, buatlah desainnya dulu, buat flowchartnya, buat pseudocode-nya. Ya, seperti itu. Making flowchart beforehand will save more time than directly coding while trying. Nah, jadinya apa? Ketika teman-teman membuat program dulu, tidak menggunakan flowchart, endingnya apa? Endingnya teman-teman trial and error. Nah, ini nggak tepat deh. Harusnya gini ya, gini dulu, gini. Nah, akhirnya akan ini berulang. Dabbling activities will spend time when implementing coding because they have change quite a lot of coding. Jadi karena tadi kegiatan ada dabbling ya, dabbling ulang-ulang lagi. Saya yakin seperti itu akan menghasilkan waktunya lebih banyak. Ya, diulang lagi. Oh salah ini nggak bener ini. Kalau udah ada flowchart ya enak aja, teman-teman tinggal aja ngikutin flowchartnya tuh. Maka dari itu tolong dibuat sebuah habit ya, kebiasaan. Make a flowchart first before solving the problem. By apa? By make a program seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Karena saya yakin dari sisi algoritma sudah memahami,
flowchartnya kita tinggal mengikutinya saja, buat flowchartnya, baru nanti buat programnya. Oke, ini. Nah, pertanyaannya, apa itu algoritma? Ayo, kemarin di pertemuan kedua, kita bisa tahu ya, algoritma adalah seperangkat aturan, ya kan, untuk menghasilkan output yang diharapkan dari input yang diberikan. Susunan, step by step-nya, seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan apa? Ini kalau saya bilang ini sebagai namanya state machine. Dalam menyusun flowchart boleh dalam bentuk state machine, dalam bentuk flowchart seperti ini flowchart ya, ini simbol-simbolnya. Flowchart itu seperti ini simbol-simbolnya. Kemudian apa itu pseudocode? Pseudocode adalah step by step written outline of your code that you can gradually transcribe into a programming language. Algoritma yang bagus pastinya ada beberapa karakteristiknya, yaitu input dan outputnya well defined, finiteness, visible, language independent, clear, and ambiguity. Ini udah saya jelaskan di pertemuan kedua. Seperti itu. Ini contoh-contohnya. Dan harapan saya nanti ketika membuat flowchart jangan keliru ya, simbol-simbolnya ini sering banget deh. Permasalahan itu sering timbul ketika teman-teman itu membuat flowchart. Itu simbolnya salah. Gitu. Nah, star and n atau n ya, itu simbolnya adalah seperti ini teman-teman. Saya kasih nih, ini seperti ini ya. Kemudian ada proses, di proses ya. Kemudian ada input output berupa data secara genjang seperti ini. Kalau mau menghasilkan dokumen, ini adalah lambang dokumen. Kalau data itu disimpan, kita sebut seperti ini lambangnya. Ini adalah direct data. Ini internal knowledge, ya, internal storage. Ini predefined proses, proses sebelumnya atau namanya subprogram, kita sebut ini predefined proses. Kemudian decision, yang sering. Jadi yang sering digunakan adalah start, proses, data, sama decision. Seperti itu. Itu sering dipakai. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4. Tolong jangan sampai salah. Gitu. Ada lagi sebelum saya jelaskan? Ada pertanyaan? Akbar mau ada yang tanyakan? Oke. Kalau Tessa ada yang mau tanyakan nggak? Masih jelas, Pak. Oke. Ya, saya lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan desain dengan membuat flowchart, pseudocode state machine, ya, block diagram misalnya seperti itu. Teman-teman melanjutkan dengan apa? Implementasi. Dengan mengkodingkan atau melakukan kegiatan programming. Now it's time for you to write the program. This step also include the error repair and testing phase. Write a program in a structure and in accordance with the flowchart we have made. Jadi buat program itu harus ngikutin flowchartnya ya, jangan ngawur gitu loh, jangan loncat-loncat. Jadi kalau kita sudah membuat flowchart ya ikutin itu. Kapan kita itu sequence, kapan itu kita decision, kapan kita itu nanti looping, nah itu ikutin dari flowchartnya. Seperti itu. Ya, karena kalau dalam membuat flowchart itu, buat program itu kita tidak menggunakan flowchart, ya ini nanti akan muncul berbagai macam permasalahan. Kita nggak tahu apa yang mau diselesaikan dulu. Kayak ini, mana dulu nih yang harus saya kerjakan dulu nih? Akhirnya bingung, seperti itu. Ya, jadi semuanya harus ada desainnya, dasarnya. Selanjutnya, ketika membuat program, itu jangan lupa berikan documentation. Ya, setelah kita berhasil membuat program, it is highly recommended that you create some kind of documentation. Ini fungsinya apa tuh documentation itu? Ya, documentation itu untuk reminder kita juga. Dengan cara memberikan komen dari program, ya, and post the program you are about to make. Seperti itu. Jadi kalau biasanya setelah teman-teman membuat program, kasihkan komentar-komentar di program ini, komen seperti ini, ya, oh ini untuk apa, untuk apa. Karena komen itu tidak akan dieksekusi oleh program. Seperti
Oke. Kemudian kalau sudah selesai teman-teman berikan komen, dokumentasikan, bisa secara didokumentasikan secara hard, dicetak atau ditampilkan secara publish atau di post gitu kan di blog teman-teman, ya monggo aja, atau teman-teman simpan di drive teman-teman. Jadi ketika nanti kita membuka lagi, kita ingat, oh ini dulu saya buat program untuk ini loh, program tanggal sekian ini, inputnya ini, outputnya ini, saya buat program untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah seperti itu. This will be useful if you have made so many program, and one day you want to take some of your old program code to insert into your new program. Jadi kalau teman-teman udah pernah pengalaman membuat program-program banyak, didokumentasikan dengan baik, ada kalanya ketika nanti diminta membuat program yang sebetulnya teman-teman udah pernah. Misalnya program yang dulu menjadi bagian program yang sekarang. Nah itu tinggal teman-teman buka aja di insert, seperti lebih mudah. Jadi nggak perlu buat lagi program baru lagi dari awal. Seperti itu fungsinya dokumentasi. Maka dari situ kan teman-teman bisa membayangkan, if you do not make a documentation, your time will be waste by browsing your old program one by one. Jadi teman-teman akan browsing lagi, ini mana atau program saya yang mana dulu ya, seperti itu. Atau teman-teman akan membuat lagi program lagi seperti itu. Ya, begitu. Oke, sudah didokumentasikan, saatnya kita testing. Testing itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah unit testing. Test each unit and module content in the program. Jadi bagian modulnya dulu deh kita tes dulu. Jalan programnya nggak di modul tersebut. Oke, jalan bagus. Kalau nggak perbaiki dulu. Kalau jalan lanjut. Kita tesnya dari bagian integrasi. Contohnya seperti ini. Kita misalnya ingin membuat program Arduino untuk membaca sensor temperatur lah paling gampang. Satu program untuk membaca sensor temperatur. Oke, berhasil. Selanjutnya kita mau sensor temperatur untuk apa lagi? Mohon maaf Pak Habib, Ya, dalam itu banyak teman-teman yang di akademik 5 ya. Coba ntar saya suruh pindah ke sini dulu Pak. pindah ya, setahunya di Banyak tadi saya ke sana juga tadi. Pak Agus juga. Nggih, monggo Mohon ditunggu dulu. Oke, sebelum saya stop dulu. Saya tahunya di akademik 4. Akademik 5 mungkin yang kelas pagi kali ya? Betul nggak teman-teman? Iya Pak, yang kelas pagi. Iya, Pak. Betul, Pak. Oh, ini kalau Rika, Ali, ini kelas pagi apa kelas siang ya? Izin Pak, Siang, Pak. Siang. izin Pak kelas siang Pak. Oh, yang kelas pagi malah belum join ini kali ya? Ada belum? Iya Pak, ini beberapa ada yang udah dari tadi nunggu di. Baru aja masuk Pak. Iya Pak, baru masuk Pak. Tadi soalnya ini di akademik 5 Pak. Oh, oke. Makasih Pak Edi, tadi saya diingatkan. Oke. Gak apa-apa, nanti saya ulang sekilas, nggak masalah. Nanti ada apa namanya rangkumannya. Kita tunggu 10 menit ya, atau 5 menit lah, 5 menit kita tunggu untuk ini.
Mohon maaf teman-teman yang tadi bergabung di akademik 5. Saya sedikit mengulangi aja nanti di bagian resume, nanti saya akan ulangi teman-teman. Tadi kita udah diskusi. Oke, saya mohon izin bagi teman-teman yang tadi di akademik 4 untuk sedikit mereview apa yang saya sampaikan sebelumnya. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, learning outcome-nya adalah teman-teman di sini bisa mendefinisikan problem, mendesain algoritma, dan membuat flowchart serta pseudocode-nya. Jadi output dari pembelajaran hari ini itu. Kemudian dalam membuat sebuah program, itu tidak semudah kita membalik telapak tangan ya, seperti itu. Karena dalam membuat program kita selalu akan dituntut bagaimana menghasilkan sebuah program yang efektif, baik, dan mudah dipahami. Itu kuncinya. Kita dikatakan program kita itu bagus ya kalau bisa bekerja dengan baik, running well, efektif, dan easy to understand. Seperti itu. Terkadang membuat program itu tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga harus bisa dipahami oleh teman ataupun klien kita. Seperti itu. Oke. Untuk menghasilkan sebuah program yang bagus, dibutuhkan sebuah analisis yang bagus. Analisis terkait sistemnya, data structure, dan kebutuhan dari sistem itu sendiri. Karena bagaimanapun juga sebuah program yang paling simpel itu pun pasti minimal terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Input itu fungsinya untuk memasukkan data, proses itu memproses input yang masuk tadi untuk menghasilkan output yang kita inginkan, atau the need what we expected. Seperti itu. Pak, maaf Pak. Ya. Suara Bapak kecil sekali ya Pak. Sekarang kedengaran nggak? Udah jelas Pak. Ya, ini mic-nya kurang bagus ya headset saya. Oke. Suaranya kecil Pak. Lanjut ya. Nah, dalam menghasilkan, sekarang kedengaran nggak? Ya Pak. Jelas Pak, Halo. jelas. Udah ya? Oke. Nah, dalam membuat sebuah program, tahapan yang pertama adalah mendefinisikan permasalahan itu sendiri. Jadi, we have to make define the problem. We have to define the problem seperti itu. The problem here is what component are needed, ya, komponen yang kita butuhkan. Sehingga dalam sebuah program itu kita bisa mengenal itu inputnya, mendefinisikan program itu mau ngapain, dan bagaimana outputnya tadi itu mau seperti apa. Di dalam define the problem, kita bisa tahu inputnya seperti apa, prosesnya mau seperti apa agar menghasilkan output yang kita inginkan. Nah, tahapan define the problem ini kita sebut dengan requirement analysis, kebutuhan, analisa kebutuhan. Dan sangat baik jika teman-teman bisa membuat sebuah define the problem, ya, describe the problem itu dalam bentuk naratif. Kemudian teman-teman lanjutkan dalam sebuah tabel. Dari hasil narasi tadi dituliskan dalam bentuk tabel. Gambaran tabel yaitu tabel yang terdiri dari input dan outputnya. Seperti itu. Nah, di sini nanti ketika teman-teman membuat define the problem, ingat adalah 5W dan 1H. Seperti itu. Kenakan pertanyaan-pertanyaan 5W dan 1H ini ke latar belakang ataupun permasalahan teman-teman. Sehingga teman-teman bisa tahu permasalahan intinya atau rumusan masalahnya apa. Nah, contohnya seperti ini. Ketika teman-teman sudah ada permasalahan, saya ingin secangkir espresso atau saya ingin secangkir kopi yang lezat seperti itu. Nah, itu adalah problemnya. Nah, kemudian teman-teman harus mendefine atau mendeskripsikan atau requirement analisisnya. Nah, kalau saya ingin secangkir kopi yang enak, saya butuh apa saja ini inputnya untuk menghasilkan secangkir kopi ini. Oke, saya butuh bahannya dulu, materialnya. Saya butuh kopi, butuh gula misalnya seperti itu. Kemudian saya butuh wadahnya, mugnya. Kemudian saya butuh mesinnya misalnya atau kettlenya, kompor dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan-kebutuhannya. Jadi inputnya membutuhkan itu. Kemudian prosesnya bagaimana dari input ini, teman-teman harus melakukan sebuah proses agar menghasilkan secangkir kopi. Ya, entah teman-teman akan merebus air itu dulu sampai mendidih, kemudian teman-teman menaruh sesendok kopi, kan? Sendok 1 sendok makan kopi, setengah sendok teh gula, tuangkan air panas,
secukupnya pada cangkir tersebut diudak sampai merata, maka dihasilkan secangkir kopi yang lezat. Itu salah satu contohnya prosesnya. Nah, tahapan dalam proses itu yang kita sebut dengan algoritma. Dari kita merebus air, ya kan, menuangkan gula kopi ke dalam cangkir, kemudian menuangkan air itu ke dalam cangkir secukupnya, dan kita mengaduk sampai rata, itu adalah bagian dari algoritma yang step-stepnya seperti itu. Maka outputnya akan menghasilkan secangkir kopi. Nah, itu tahapannya. Jadi harus tahu, oh berarti ketika saya untuk define the problem, gitu kan, itu saya udah tahu input ini proses gini, outputnya gini. Selanjutnya saya apa? Ya, saya harus mendesain algoritmanya yang tadi saya omongkan. Saya pengen kopi seperti ini. Nah, itu teman-teman desainnya itu tidak serta-merta pakai tulisan seperti, lebih mudah kalau teman-teman bisa membuat dalam bentuk flowchart. Bagus lagi kalau bisa dalam bentuk pseudocode. Karena kalau dengan pseudocode yang pernah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu menjadi lebih dekat dengan bahasa pemrograman yang akan digunakan. Seperti itu. Ya. Nah, making flowchart beforehand will save more time. Directly coding while trying. Jadi lebih memudahkan ketika teman-teman nanti membuat flowchart dulu untuk menyusun algoritmanya tadi. Nah, dari hasil flowchart tersebut, saudara lanjutkan dengan membuat program, itu akan menghemat waktu teman-teman dibanding teman-teman men-trial dan error, mencoba seperti itu. Atau kita sebut dengan doubling activities. Karena yang kita sebut dengan doubling activities itu akan membutuhkan waktu yang lebih banyak, ya, ketika mengimplementasikan, karena kita nggak ada gambarannya dulu, coba-coba aja, dan flowchartnya itu ada di otak. Lebih enak kalau flowchart itu digambar dulu, ditulis, kita bisa langsung, oh ini program ini tahapannya sampai sini, tahapan sampai sini, seprogram ini, dan seterusnya. Begitu. Dan maka dari itu, saya sangat menyarankan, sekali lagi sangat menyarankan untuk menjadikan kebiasaan teman-teman, ya, jadi budaya ketika membuat program, buat flowchart yang terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Nah, dilanjutkan adalah membuat flowchart itu. Kalau algoritma, saya yakin teman-teman udah tahu lah algoritma. Gitu. Nah, dalam membuat flowchart itu ada berbagai macam. Ada yang modelnya state machine, ada yang mau pakai pseudocode juga boleh. Ada pakai block diagram yang mau pakai flowchart. Nah, itu. Kalau saya menyarankan kalau nggak pakai pseudocode, flowchart atau state machine, itu yang banyak. Kalau industri sekarang banyak pakainya state machine. Karena menurut mereka lebih simpel membuatnya. Jadi kalau untuk penelitian paling banyak menggunakan flowchart. Seperti itu. Nah, flowchart ini, ketika membuat flowchart, jangan sampai teman-teman itu tidak tahu lambang-lambang flowchartnya. Ini lambangnya sudah baku ya teman-teman ya. Start end, proses, decision end, data. Ini yang biasanya atau yang umum wajib ada dalam hal penelitian di program pemrograman seperti ini. Karakteristik algoritma sudah kami jelaskan juga di pertemuan kedua itu, apa itu algoritma, kemudian karakteristiknya juga sudah saya jelaskan pada waktu itu. Oke. Nah, kalau sudah berhasil membuat flowchart, saatnya sekarang teman-teman mengimplementasikan programnya. Dalam membuat program tadi, flowchart tadi diimplementasikan dalam bentuk pemrograman menggunakan bahasa pemrograman yang teman-teman kuasai. Ya. Tolong ikutin step-stepnya. Oh, step sekarang saya buat program ini berdasarkan flowchart ini. Terus saja. Ya. Kalau sudah berhasil membuat programnya, saatnya dilakukan debugging untuk mengetahui ada error nggak dalam penulisan programnya. Nah, kalau sudah tahu tidak ada error dalam penulisan program, selanjutnya teman-teman adalah melakukan tahapan menguji. Nah, pengujian ini karena belum tentu program yang saudara buat itu benar. Nah, makanya terkadang kita perlu namanya validasi program dengan perhitungan secara manual dengan perhitungan secara komputer. Itu aja. Ya. Write a program in structure and it accordance with the flowchart we have made. Jadi buatlah program secara secara sebuah struktur dan berdasarkan dari flowchart yang telah kita buat sebelumnya. Begitu. Oke, ada pertanyaan dulu dari kelas pagi yang tadi barusan bergabung. Persilahkan jika ada yang mau ditanyakan.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dulu. Nah, setelah teman-teman berhasil membuat sebuah program, saatnya teman-teman itu mendokumentasikan. Dokumentasi baik dengan menggunakan komentar, dengan Maaf, komentar seperti itu. Halo, dengar? Dengar Pak, tapi ada suara kayak apa gitu Pak? Mic-nya berdengung, Pak. Ya, dengung. Bingung. Ini nggak apa-apa. Bentar ya, sebentar ya. Bentar. Halo, kalau sekarang suaranya jelas nggak? Jelas Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Jelas sekarang ya? Iya Pak. Oke, saya coba lanjutkan ya. Nah, ketika teman-teman nanti itu dalam membuat sebuah program, ya harapan saya itu nanti teman-teman itu dalam membuat program itu seperti teman-teman buat cerpen ya, atau membuat komik gitu loh. Berikan tulisan-tulisan, komentar-komentar terhadap sintak-sintak programnya tadi, seperti itu. Dan misalnya ini program untuk apa, kemudian sintak ini itu untuk apa, berikan komentar seperti itu. Apa itu fungsinya komentar tadi? Sekali lagi komentar itu tidak dieksekusi, ya, jadi tidak dieksekusi oleh program, jadi itu hanya sekedar tulisan-tulisan aja yang akan diproses oleh prosesor seperti itu. Nah, itu fungsinya agar ketika besok-besok itu kan sebagai historical data ya, historical dokumen teman-teman, karya teman-teman dalam membuat sebuah program. Nah, harapan saya nanti kalau ada program itu dibutuhkan lagi, teman-teman tuh ingat gitu loh. Oh iya ya, ini dulu sintaknya untuk ini ya.
seperti itu. Nah, itu pemberian komentar. Selanjutnya adalah pembuatan dokumennya. Kalau saya memiliki kebiasaan, setelah saya selesai membuat sebuah program itu akan saya dokumentasikan. Saya print, hard copy, atau saya simpan dalam drive saya berikan nama yang menarik. Nah, misalnya judul projectnya tanggalnya berapa. Nah, ini saya kelompokkan dalam border tahun. Jadi saya bisa melihat capaian saya, milestone saya, pembuatan program saya setiap tahunnya. Seperti itu. Nah, suatu saat saya membutuhkan, ya kan, diberikan project dengan tipe, ya sekali lagi tipe project yang hampir mirip dengan program yang pernah saya buat. Saya bisa menggunakan program tersebut sebagai subprogram. Saya bisa tarik program itu, saya copy aja, saya masukkan ke dalam program yang akan saya kembangkan lagi. Jadi itu lebih menghemat waktu. Karena terdokumentasi dengan baik, otomatis saya nggak perlu nyari lagi tuh dari tumpukan program-program yang tadi telah dibuat tadi, seperti itu. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Cukup jelas nggak apa yang saya sampaikan? Oke. Selanjutnya adalah testing. Nah, kita akan menguji programnya ya. Tahapan menguji program itu tidak serta-merta langsung ke integrasi, tidak. Tapi kita mengujinya adalah step by step. Yang pertama, program itu kita uji di skala modul, ya, atau modul testing atau unit testing, seperti itu. Test each unit and module content in the program. Jadi sub bagian dari program itu kita uji sendiri-sendiri. Kalau saya misalnya saya ingin membuat robot untuk mengukur suhu, ya, mobile robot untuk mengukur suhu. Saya ambil contoh seperti itu. Berarti kan ada subprogram atau submodulnya, yaitu modul akuisisi suhunya. Berarti saya ada punya program untuk mengakuisisi suhu. Sebelum saya uji semuanya, saya uji dulu. Bisa nggak program saya itu untuk mengakuisisi suhu dan menampilkan suhu yang terbaca itu benar oleh robot ini tadi. Yang ujinya seperti itu. Itu kita sebut dengan unit testing. Atau misalnya saya ingin menguji pergerakan si robotnya tadi. Saya uji motornya dulu. Seperti itu. Bisa maju, mundur, belok kanan, kiri, dan seterusnya. Itu bisa. Itu namanya unit testing. Kalau sudah unit testing, kita lanjut dengan integrating testing. Integrasi ya. Test integration dan to the program as well. Ya, as well as when the program has been installed on our client that require integration with other system. Jadi ini bisa jadi, kalau tadi robot saya tadi, mobile robot for temperature system, ya itu saya integrasikan dari akuisisi suhu sampai ke mobilenya itu tadi, pergerakannya. Itu kalau dalam hal itu. Atau misalnya teman-teman membuat sebuah program sistem informasi yang tadinya dilakukan dalam komputer teman-teman, sekarang ditaruh di cloud, seperti itu programnya. Nah, di cloud itu sendiri perlu mengintegrasikan dengan sistem yang lain, entah itu database, entah itu nanti sistem yang lainnya. Nah, itu bisa uji dulu di situ. Oke enggak? Kalau oke, lanjut. Kalau sudah, baru kita lanjutnya dengan apa? Memvalidasi sistemnya. Test the input given to the program. Setelah kita siap dalam sistemnya, maka kita tes program itu, kita berikan input, ya. Nah, ketika kita berikan input, bisa nggak program itu di dalam sebuah sistem itu bisa menyelesaikan program itu sampai menghasilkan output yang kita harapkan. Itu namanya kita validasi. Nah, caranya benar gimana? Ya kalau inputnya 1, teman-teman sudah tahu jawabannya, outputnya harus 1, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti dimasukkan ke program, kan input, outputnya 1 enggak? Oh benar 1, lanjut. Dengan memberikan masukan dari luar apa aja, terserah teman-teman. Tapi teman-teman sudah tahu logikanya sebagai programmer, outputnya harus seperti ini. Sampai yang paling sulit, seperti itu. Ya, kalau program itu bisa menyelesaikan dan menghasilkan output yang seperti kita harapkan, itu berarti validasinya lolos. Terkadang program diberikan input, itu muter terus, never ending loop. Akhirnya apa? Hang. Ya, itu di bagian validasi. Ini yang kita lakukan. Kemudian testing system, menguji keseluruhan sistem. At this stage, testing the very mode of the program.
what if the program is run under the certain condition. Jadi nanti bisa juga pengujiannya dengan berbagai macam, misalnya dalam kondisi ya, kalau saya sampaikan di server itu kondisi temperaturnya berbeda, kan kebutuhan temperatur berbeda-beda, bisa nggak jalan terus program tersebut. Kalau misalnya tadi robot tadi, bisa nggak dia kita uji di kondisi yang ekstrim, misalnya karena ini robot outdoor, kita taruh di luar dengan kondisi panas, sistemnya masih bisa jalan nggak? Seperti itu. Dari sistem elektronik dan programnya jalan nggak? Seperti itu. Dan saya pernah dapat komplain dari teman-teman pada waktu saya mengerjakan sebuah proyek di reaktor, dikatakan seperti ini, program saya error. Saya kan kaget, loh kok program saya error gimana? Kalau saya memberikan program dalam bentuk file executable, exe, dan itu nggak mungkin lagi kalau sudah exe didebug kecuali kena virus. Saya tanya, kena virus enggak? Tapi programnya error, loh programnya error. Saya tanya lagi, ini yang error programnya atau sistemnya, sistem elektroniknya? Saya tanya seperti itu. Jadi kami ke lapangan, kami cek, oh ternyata yang bermasalah adalah sistem elektroniknya. Kalau program saya yakin setelah kita compile menjadi file executable, itu kalau nggak kena virus nggak akan ada masalah. Seperti itu. Itu dari sisi softwarenya. Jadi kalau ada hardwarenya, nah itu hardwarenya biasanya rentan terhadap kondisi lingkungan. Seperti itu. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ketika menguji sebuah sistem itu, kalau teman-teman yang dari RPL, yang dari PRFN, PTKRN itu sudah sering lah menguji dengan dengan aktual kondisi yang di lapangan, khususnya yang di outdoor. Kalau yang di skala laboratorium biasanya masih lancar-lancar aja, tapi begitu sudah kondisinya ditaruh di luar, nah itu yang agak susah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya persilahkan. Jelas? Ini Pak untuk yang pembuatan yang ada bagan-bagan tadi apa? Flowchart ya, untuk flowchart itu disesuaikan dengan program yang dibuat, namanya dengan misalnya pseudocode gitu ya. Atau hanya untuk naratifnya aja Pak, itu untuk yang dimasukkan ke flowchart itu. Oke. Jadi dalam membuat flowchart ini kita sebisa mungkin menggunakan pseudocode Mas Pak Iswanto. Yeah. Jadi jangan naratifnya. Kalaupun mau naratif yang sudah dekat ke program. Misalnya seperti ini. Perintahnya adalah baca sensor temperatur, gitu kan? Ya. Jadi nanti ada perintah prosesnya baca sensor temperatur. Kemudian perintah berikutnya adalah temperatur sama dengan berapa dikalikan berapa. Jadi kan pembacaan dari sensor temperatur misalnya berupa tegangan, berarti kan temperatur langsung rumus sama dengan ADC dikalikan berapa. Nah, gitu. Jadi lebih dekat ke bahasa pemrogramannya Pak Iswanto. Ya Pak. Ya. Oke. Kalau narasinya tadi untuk untuk menentukan input outputnya. Nah, di awal di desainnya. Gitu. Ya Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, selanjutnya adalah pengoperasian dan perawatan dari program ya. Nah, di sini pada bagian ini kita pada prinsipnya adalah ingin mengetahui ya, the program that we have created and testing is working as it should. Pertama, updating the program, resolving bugs that were not found at the time of testing, and the development that can be done with the program. Jadi kadang-kadang seiring berjalannya waktu ada ditemukan bug-bug program itu. Ya, bug-bug itu biasanya menemukan operator yang rutin menggunakan itu muncul wah ini kok macet di sini ya, ini macet di sini. Nah itu. Karena biasanya pada waktu testing itu bug itu jarang ditemukan. Kalau ditemukan itu sudah kita lakukan dengan proses debugging, kita eliminir. Tapi terkadang ada tahapan ataupun ada bagian bug itu yang muncul setelah program itu running berapa ribu kali seperti itu. Nah dari sinilah kita perlu namanya maintenance-nya. Dari pengoperasian akan muncul beberapa kendala, misalnya ada kendala ya, kita akan ingin tahu ada nggak program itu berjalan seperti mestinya nggak. Kalau nggak,
itu kita akan lakukan namanya kita biarkan saja kalau tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah kita akan update programnya, menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti kita menggunakan Windows. Windows itu secara rutin melakukan updating, ya, update untuk mengeliminir bug-bug yang muncul dari penggunaan Windows itu sendiri. Ya. Dari bug-bug itu sendiri sebetulnya memberikan manfaat bagi pengembang atau programmer itu untuk meng-create solusi yaitu Windows berikutnya. Ya, dari kita tahu dari Windows 95, Windows NT, Windows XP, kemudian Windows 7, Windows Vista, Windows 7, ya kan, 7, terus kemudian Windows 8, Windows 10, sampai sekarang sampai Windows 11. Itu karena adanya bug itu, jadi adanya updating program. Jadi di sini setelah kita tahu bagaimana tahapan membuat sebuah program, ya, it is better if the system or program planning is not perfunctory, ya, so that the program can run well, effective, and easy to understand. Jadi kalau kita sudah tahu tahapan-tahapan tadi, ya harapan saya nanti ketika mau mengimplementasikan dalam membuat program dipraktikkan besok, teman-teman harus tahu dulu. Misalnya saya ingin seperti ini, saya ingin melakukan analisis, ya, saya ingin menganalisis resolusi dari ADC yang ada di Arduino ataupun seperti LC. Itu adalah problem saya ingin menganalisis. Nah, kemudian define the problemnya, berarti kalau analisis ADC dari microcontroller dalam hal ini Arduino ataupun super PLC, yang pertama saya pasti inputnya adalah apa? Inputnya adalah tegangan. Berarti kalau tegangan yang seperti apa? Saya harus memberikan input variasi tegangan yang bervariasi sebagai input. Nah, itu kemudian masuk kemana? Masuk ke pin ADC-nya, entah itu seperti PLC, entah itu Arduino. Outputnya apa? Outputnya adalah saya akan mendapatkan grafik hubungan antara tegangan dengan dengan bitnya, ya, pembacaan digitalnya. Karena kita tahu ADC-nya itu yang digunakan adalah misalnya di Arduino adalah 10 bit, sedangkan yang digunakan di seperti LC misalnya 12 bit misalnya ini, ya. Nah, itu berarti nanti akan ada hubungan antara kita memvariasikan tegangan. Misalnya tegangan yang kita variasikan adalah 0 sampai 5 volt dengan outputnya harapannya adalah 0 sampai 10 bit atau 0 sampai 1023 di situ. Nanti akan ada grafik hubungan ketika saya naikkan tegangan setengah volt, ya, atau 5 mili, nanti di ADC-nya akan muncul berapa tegangan digitalnya dan seterusnya. Dari situ kita akan melakukan analisisnya bagaimana, ya. Analisisnya berarti saya akan mencari grafik hubungan antara tegangan terhadap pembacaan digitalnya. Itu define the problemnya. Selanjutnya kita decide, berarti kita membuat flowchart-nya atau menyusun algoritmanya. Sudah tahu nih input outputnya udah tahu, berarti saya selanjutnya mendesain. Oke, flowchart-nya mulai, kemudian baca pin ADC, ya, terserah ADC 0, 1, 2, 3 terserah apakah itu Arduino ataupun pakai seperti ADC. Baca pin ADC. Setelah baca pin ADC, ya kan, kemudian tampilkan kan otomatis, baca pin ADC, tampilkan nilai ADC, ya kan, ada layar misalnya, entah itu LCD, entah itu ke komputer, berarti kan mengirim data secara serial, hanya seperti itu, ya, dari situ. Nah, itu flowchartnya sesimpel itu, dan ulangi lagi, kalau sudah tampilkan, ulangi pembacaan ADC lagi, jadi di loop ke atas, seperti itu. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, kan otomatis itu flowchartnya selesai. Kapan program itu selesai? Program itu selesai ketika operator mematikan supply, seperti itu. Jadi ada flowchart itu ada. Dari flowchart kita berjalan ke pembuatan programnya. Berarti program yang pertama saya harus baca ADC. Berarti nanti misalnya programnya baca programnya A sama dengan read ADC 0, seperti itu. Kemudian di bawahnya karena kita akan mengirimkan ke secara serial, print seperti itu. Sudah. Kemudian while dalam tanda kurung seperti itu. Sudah. Jadilah programnya. Itu untuk programming. Kemudian kita berikan dokumentasi, ya. Dokumentasi.
Oh, untuk A sama dengan read ADC ini adalah pembacaan ADC channel 1 misalnya seperti itu. Kemudian print A berarti ini mengirim data A untuk ditampilkan, mengirim data serial A ya kan, untuk ditampilkan di dalam ke layar monitor. Nah, seperti itu. Nah, terus kasih judulnya tanggal pemrogramannya kapan, terus projectnya apa? Projectnya adalah analisis ADC Arduino. Itu bagian dari dokumentasi dan pemberian komentar. Udah, lanjut kita testing. Kita tes. Karena ini sesimpel ini berarti tesnya langsung kita nggak perlu modulnya, tapi langsung kita bisa testingnya ke sistem. Itu maksudnya ke sini, sistem atau ke validasinya. Boleh. Kita tes, kita pastikan input tegangan sekian. Kalau teman-teman tahu di validasinya harusnya udah paham. Kalau inputnya 1 volt atau 5 volt nanti akan mendapatkan outputnya adalah 1023 dan seterusnya. Begitu. Ya, gitu. Itu. Nah, ini adalah PR yang harus teman-teman kerjakan. Ya. The state of compiling and making program using computer to assist self in cooking omelette. Nah, teman-teman saya minta untuk membuat program bagaimana seorang chef itu membuat omelette. Kemudian buat ya tahapan compiling dan membuat sebuah program menggunakan komputer untuk membantu barista membuat kopi dengan hazelnut latte dan espresso flavor. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mix stage, yakni untuk maintenance operator survey meter. Silahkan dibagi ya, ini PR ini per kelompok, monggo aja. Ini nanti satu orang satu yang ketentuannya seperti ini ya, yang nomornya, jadi NIM pertama dapat yang nomor 1, NIM kedua nomor 2, NIM ketiga dapat nomor 3, NIM keempat itu kembali lagi ke nomor 1 dan seterusnya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, berarti tiap Ya, halo Raffi. izin bertanya Pak, berarti untuk setiap nomor balik lagi ya Pak, 333 gitu. Ya, jadi 1, 2, 3, terus kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, seperti itu. Silahkan nanti dikerjakan, deadline-nya hari ini jam 9. Ya, silahkan tahapannya. Berarti kan teman-teman dari nomor 1 tadi sampai nomor 6, itu silahkan sebutkan tahapannya. Seperti itu. Bahasa pemrograman yang mau dipakai bebas, ya. Mau pakai bahasa C, mau pakai PHP, mau pakai apapun juga, sebisanya dulu. Kalau memang belum bisa membuat programnya, paling tidak flowchart-nya benar dulu. Bagaimana Pak? Kurang terdengar. Kalau belum bisa membuat programnya, ya kan, kalau belum bisa menggunakan bahasa pemrograman C, bahasa basic atau apapun itu, minimal sampai tahap nomor 3 ini, sampai sini. Oh, Sampai 2 ini aja, nggak usah sampai ini. Kalau ini kan langsung membuat codingnya. Jadi kalau memang teman-teman belum bisa membuat codingnya, silahkan sampai nomor 2 aja, membuat flowchart-nya. oh ya, Pak, Ya. berarti lagi Pak. Ya. Berarti bahasanya ini bebas ya Pak, boleh Python, boleh C, boleh PHP, boleh Java, boleh Pak? Boleh. Oh ya Pak ya. Kalau mau sampai nomor 3, tapi saya hanya meminta hanya sampai nomor 2. Ya. Oh, ya, baik Pak. Ya, Pak. Flowchart-nya bener dulu deh. Kalau flowchart-nya bener, nanti buat programnya gampang lah. Mau pakai bahasa apa? Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak Yu. Ini tadi Bapak ada bilang tugas kelompok itu atau pribadi, Pak? Ini pribadi aja. Pribadi. Oh iya, Ini nomornya urut aja. baik Pak. Tergantung NIM-nya atau nomor absen ya Pak? Soalnya kan banyak yang keluar itu. Urut absen aja. 1, 2, 3. Lebih gampang. Baik. Ya, seperti itu. Formatnya seperti yang dulu. Jadi masih sama ya format penulisan tugasnya. Yang RPL gimana Pak? Nomor absennya nggak tahu kita. Ini aja Pak. Kalau yang RPL, NIM. ya NIP. Kalau RPL bebas aja, suruh milih aja. Oh iya Pak, siap. Dispensasi ya kalau yang Iya, Pak. RPL. Karena saya juga nggak tahu. Yang penting mengerjakan Pak ya. Jangan. Tapi jangan ini ya, kan RPL itu ada orang 4 atau 5? 5 ya? 4 Pak. 4 ya? Ya. 4, jadi nanti yang satu boleh sama, yang mana? Tapi pastinya nulisnya pasti berbeda deh. Ya Pak, makasih. Ya. Ya.
Untuk Pak Dedi ada nggak di sini, Pak Dedi? Ada Pak harusnya. Ya, khusus untuk Pak Dedi yang nomor 3 ya, yang mahasiswa RPL yang lainnya boleh milih 1-2, tapi yang Pak Dedi nomor 3 ya. Khusus ini mobil khusus Pak Dedi. Ya Pak. Karena saya tahu rekam jejaknya Pak Dedi. Ya. Oh, iya. Dia paling muda Pak emang dia. Gitu. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Deadline-nya sampai hari ini jam 9 ya. Biar nggak terlalu banyak nanti numpuk teman-teman. Ini gampang aja kok. Tinggal define the problem, tabel input output, kemudian flowchart. Selesai. Dah, itu aja. Sampai nomor 2 aja Pak ya, yang itu ya. Kalau yang nomor 2 ini milih ya silahkan ya. Apakah mau hazelnut, apakah latte atau espresso. Jadi nggak semuanya seperti itu. Jadi ini ada yang hazelnut atau coffee with hazelnut, atau coffee with latte, atau coffee dengan dalam rasa espresso seperti itu. Espresso. Maaf Pak Bin, Gitu ya? maaf Pak Bin. Ya. Tadi internet saya kepental terus nih, saya nggak sengaja keluar terus. Kenapa tadi Pak Bin kayaknya panggil saya? Ya. Ya, Pak Dedi, PR-nya yang khusus Pak Dedi nomor 3 ya. Yang maintenance survei meter. Kalau yang teman-teman RPL yang lain, silahkan milih. Tapi Pak Dedi yang nomor 3. Oh, baik Pak, saya nomor 3 Pak ya. Iya, Pak. Baik Pak, makasih. Yes, saya tahu Pak Dedi bisa ngajakin nomor 3. Saya yakin itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Mungkin teman-teman dari pengajar mau nambahkan atau kita absen aja dulu. Izin Pak, nanti untuk materinya mungkin bisa di-share ya Pak? Oke, yang di ini sudah saya share ke teman-teman pengajar, jadi nanti teman-teman pengajar akan share ke mahasiswa ya. Oh, jadi baik. Teman-teman bisa ngecek di Siakat. Di Siakat ada. Terima kasih Pak. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Untuk tugasnya nanti dikumpulkan di mana ya Pak? Di draft yang kemarin, yang pertemuan kedua, masih ingat nggak? Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, di situ aja, jadi tetap di situ terus. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya coba absen ya. Saya coba absen dulu. Oke, saya akan absen. Ahmad Rizky, ada nggak? Ada Pak. Ada Pak. Hadir, Pak. Ali Gufron, Ya. Oh, maaf Pak. Hadir Pak, hadir. ya. Audito, Hadir Pak. Ayu Lestari, Hadir Pak. Edelwisa, Hadir Pak. Fadila, Hadir Pak. Faizal, Hadir Pak. Fajrira, Hadir Pak. Dea, Ya hadir Pak. Hadir Pak. Ikhwan Surya Halim, Hadir Pak. Rafiu, Hadir Pak. dari tempat saya hadir semua. Monggo dari bapak-bapak pengajar yang lainnya kami Oke, persilakan. dari saya Pak Abim. Monggo Pak Agus. Nah, di tempat saya yang presensi dimulai dari Jonathan Manalu. Hadir Pak. Oke, Kelvin Bima Putra. Hadir Pak. Oke, Levana Dela Mahir. Hadir Pak. Oke, kemudian M. Hafid Zikra Ramadan. Hadir Pak. Oke, kemudian Mudia Kaira. Hadir Pak. Muhammad Faiz Fadilah. Hadir Pak. Kemudian Naswa Rahma Fasa. Hadir Pak. Oke, yang terakhir Nurzihan Devriyanti. Hadir Pak. Oke, komplit dari tempat saya Pak Abim. Terima kasih. Oke, dilanjut silakan.
Yang Iya. Pak Matur Budi ya. nuwun, Pak Abin. Iya Pak Budi, monggo. Dari saya Ahmad Rizky Musti Wahyu Wibowo. Iya, Pak. Ainul Hayati Harahap. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Aksin Maula Abada. Hadir, Pak. Bagus Salsa Aron Gemilang. Maaf Pak, untuk Bagus Salsa Aron Gemilang itu izin Pak di ini acara Expo Kampus di Taman Budaya itu Pak. Sudah ada surat izinnya dari Pak Abim. Ya, oh sudah ada surat izin Pak Abim ya. Oke, kalau sudah ada saya terus izin. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Dani Ardiansah. Hadir, Pak. Oh, sama Genta ya. Faikhotul Himmah. Faikhotul. Ada chatnya nggak ya? Nggak ada ya. Di chat juga nggak ada ya. Faikotul nggak ada. Genta Sayendra Harjanto. Hadir, Pak. Ikhwanuddin Alwi yang sedang buat SIM. Hadir. SIM-nya udah jadi belum? Gimana Pak? SIM-nya udah jadi belum? Belum Pak. Baru antri Pak. Oh gitu. Oke, Agung Supriyanto. Pak Agung. Ada tadi ya fotonya ya. Pak Agung. Terus di Pak Dedi Haryanto barusan ada. Hadir, Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi. Pak Iswanto Ikhwanu. Siapa? Ya, Pak Iswanto. Oke. Foto Pak Agung ada fotonya. Pak Agung. Agung ada, Agung nggak? Ya. Mungkin lagi ke mana gitu. Ya, lagi kamar kecil. Iya, nggak muat. Badannya gede ya Pak Agung. Halo, hadir. Oh ya, sudah Pak dari kamar kecilnya Pak Agung? Enggak, saya nggak kemana-mana dari tadi. Oh gitu ya. Orang kerungu. Makanya apa PC saya yang rusak gitu loh. Perasaan saya dari tadi udah melambaikan tangan dan hadir nggak kedengeran. Oh gitu ya. Mungkin Kedengeran tadi Pak ya? yang kedengeran sekarang Pak Agung. Gitu. Oh ya Mungkin udah siap J. tutup bed pingpong kayaknya Pak. Untuk Iswanto yang gede banget sekarang Iswanto gede loh Pak. Oh iya. Wes bagi-bagi awalnya. Susunya cocok ya. Masih nyusu. Masih itu mah wajib katanya. Oh, gitu. Ya, oke, matur nuwun. Pengalaman Saya pribadi. kembalikan ke Pak Abi, mungkin Pak Iwan kali ya. Pak Budi maaf Pak. Ya. Faiko tuh hadir Pak. Tadi laptopnya mati. Oh, mati. Mana Faikotul ya? Ini baru mau join lagi Pak katanya Pak. Oh, iya, saya tunggu deh. Ya Pak. Sementara saya nunggu Pak Iwan dulu yang mau mempresentasikan hari ini. Oke, suara saya terdengar? Dengar Pak. Oke, langsung saja pertama ke Ivan Wahyu Nugroho. Hadir, Pak. Oh ini barengan bertiga, oke. Next, Marito. Hadir Pak. Oke. Kemudian Masitah. Hadir, Pak. Oke. Miftah Bagas. Hadir Pak. Oke. Muhammad Fauzan. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Naufal Firdaus. Hadir, Pak. Oke. Next, Muhammad Nizar. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rafdi. Hadir, Pak. Oke, dari saya semuanya hadir, 88-nya. Mungkin bisa lanjut dengan Bapak-Bapak yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari kelas saya Pak, mohon maaf. Raihan Albaitun Amri hadir. Hadir, Pak. Ratila Falih Subiakto. Malam segitu Mas. Riko Rahmat. Ya. Hadir Riko Pak. Rahmadillah. Ridho Hidayah. Hadir Pak. Riham. Hadir Pak. Ya. Rika Revina.
Hadir, Pak. Kemudian Rio Osvaldo, Hadir, Pak. Zulhamdi Akbar, Hadir Pak, hadir Pak. Tessa Priscilia Pasaribu. Hadir, Pak. Untuk kelas saya hadir semua. Silahkan untuk Pak Abim mungkin melanjutkan. Terima kasih. Izin masuk, Pak. Faikotul Hima hadir tadi laptop saya. Oh iya. Pakai HP. Oh gitu ya, ya Pak Eko tuh. Ya, ini selanjutnya saya sudah, Pak Iwan sudah, Pak Abim sudah, Pak Agus sudah, Pak Edi sudah. Siapa lagi ya Pak? Kita Pak ya? Pak Yadi, Pak. Pak Yadi masuk enggak ya? Iya, satu Enggak. lagi Pak. Pak Yadi tidak masuk nih Pak. Iya Pak. Pak Iwan sudah. Harusnya kita berenam ini Pak. Enggak ada tuh Pak di chat Pak Roso. Pak Roso ya Pak Roso. Oh Pak Suroso ya? Roso, Oh Pak iya, Yadi. tadi bersama saya sih Pak Suroso ini. Setelah habis apa namanya sidang proposal. Oh, Iya. bentar. Ini Pak Roso ini kelas pagi atau kelas siang, Pak? Suroso Kelas pagi. Kalau kelas pagi yang gabung kelas pagi itu saya gabung ya? Saya kelas pagi ya? Iya. Kelas pagi berarti kalau nggak hadir bisa kita absenkan seharusnya. Oh iya. Berarti di absen. Mungkin kelupaan Pak Suroso nih Pak. Izin Pak, ini sudah diabsenkan. Oh, udah diabsenkan. Oh ya udah kalau udah diabsenkan. Oh gitu. Ya. Baik. Pak Iwan mungkin bisa menghandle nih. Pak Habib sepertinya live ada rapat dengan Pak Direktur. Oke, tadi Pak Abim juga ngomong di chat kalau perkuliahannya sudah selesai dan ditunggu untuk tugasnya sampai malam ini ya. Ya. Jadi mungkin dari teman-teman Jen juga belum ada tambahan. Jadi mungkin perkuliahan kita pada pagi hari ini sampai siang kita cukupkan Pak sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Terima kasih. Saya kira cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.